Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tryout pertama guru belajar matematika. Nah, di sini ada 50 soal. Itu ada pedagogik dan soal bidang. Nah, dari 50 soal itu kalau yang saya bahas ini adalah satu paket. Jadi bisa jadi teman-teman mendapatkan paket yang berbeda atau soalnya ada yang beda. Nah, di sini setelah saya lihat itu ada 15 pedagogik, kemudian ada 35 soal bidang atau soal matematikanya. Dari 35 soal itu terdapat 6 soal logika matematika. Jadi presentasinya yang paling banyak daripada materi yang lain. Nah, namun di video kali ini saya akan membahas 7 soal. Jadi satu soal itu juga keluar di tryout guru belajar, namun bukan pada paket ini sebenarnya. Untuk materi selanjutnya insya Allah akan saya bahas di next video. Video ini akan saya bahas 7 soal logika matematika yang keluar pada TO pertama guru belajar. Langsung saja soal yang nomor 1. Pernyataan di bawah ini yang merupakan kontradiksi adalah, jadi kontradiksi itu salah semua gitu ya. Jadi seharusnya kita ngecek satu-satu. Namun kalau seperti ini kan kalau ngecek satu-satu lama. Jadi kita siasati saja. Misalkan yang A, P dan negasi P maka Q. Nah, kita butuhkan adalah nanti hasilnya salah semua karena kontradiksi kan. Nah, kalau bernilai salah otomatis kalau di sini implikasi itu kan tandanya kalau dia salah itu yang depan benar kemudian yang belakang salah. Jadi nilainya salah. Kemudian untuk yang lainnya itu bernilai benar. Nah, kita misalkan kalau P-nya itu adalah benar-benar salah-salah dan Q-nya adalah benar salah benar salah. Nah, karena di sini maka Q, nah di sini ada benar salah benar salah. Di sini ada benar. Kalau implikasi kalau yang belakang benar itu pasti jawabannya adalah benar. Nah, kalau ada benar satu itu sudah tidak dikatakan kontradiksi. Begitu ya. Jadi yang A itu salah. Kemudian kita cek yang B. Ini juga implikasi. Implikasi itu ingat benar salah nanti hasilnya salah. Kalau depannya aja sudah ada yang salah, berarti nanti kan hasilnya benar. Jadi dia tidak termasuk kontradiksi. Seperti yang P ini. P ini benar-benar salah-salah. Nah, di sini ada salah. Kalau depannya salah, belakangnya apapun itu pasti bernilai benar. Jadi ini bukan kontradiksi yang B. Kemudian yang C, ini juga implikasi ya. Kalau implikasi sama kayak yang B karena depannya itu P, benar-benar salah-salah, ada salahnya di sini. Jadi ada satu saja yang benar, itu bukan dikatakan kontradiksi. Jadi yang C juga salah. Kemudian kita lanjut yang E dulu. A dan B atau B. Nah, B-nya itu kita misalkan A-nya kan P, B-nya misalkan Q. Benar salah benar salah. Nah, kalau atau itu ada salah satu yang benar, berarti kan nilainya benar. Nah, di sini misalkan B-nya itu ada yang benar, berarti kan pasti ini nanti ada yang bernilai benar. Begitu. Jadi tidak salah semua. Jadi yang E tidak dapat dikatakan sebagai kontradiksi. Kemudian kita coba yang do. P maka Q. Jadi misalkan P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah benar salah. Kemudian P maka Q. P maka Q berarti benar salah benar benar. Kemudian P dan negasi Q. Karena Q-nya adalah benar salah benar salah, jadi negasi Q-nya salah benar benar. Kemudian dan P. Nah, ini dan ini. Kalau dan itu dia bernilai benar jika keduanya benar. Jadi yang lainnya salah. Kalau keduanya benar seperti ini, dia bernilai benar, yang lainnya salah. Kemudian P implikasi Q dan P dan negasi Q. Nah, jadi ini dan ini. Kalau ada benar-benar nilainya benar, yang lain salah. Di sini tidak ada benar-benar kan? Tidak ada benar-benar, berarti
dia nilainya adalah salah semua. Jadi yang do ini dia termasuk kontradiksi. Begitu. Oke, lanjut soal yang nomor 2, hampir sama seperti yang tadi, tapi ini yang ditanyakan adalah tautologi. Tautologi itu kebalikan dari kontradiksi. Kalau kontradiksi itu salah semua, kalau tautologi itu benar semua. Jadi cara ngeceknya seperti tadi. Nah, kita langsung saja ngecek yang C ya. Di sini P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah. Kemudian negasi Q, karena di sini ada negasi, salah benar. Kita kerjakan yang ini dulu, yang di dalam kurung ini, negasi Q atau Q, atau itu salah-salah, nilainya salah, yang lain benar. Jadi ini salah-salah, tidak ada salah-salah, berarti nilainya benar semua. Kemudian dikonjungsikan dengan P. Ini dikonjungsikan dengan P, syaratnya konjungsi atau dan, itu benar-benar nilainya benar, yang lain salah. Benar, itu benar, salah, berarti salah. Kemudian P implikasi ini. Jadi P kita implikasikan ke sini. Ingat, implikasi itu benar salah, nilainya salah, yang lain benar. Kita coba di sini apakah ada benar salah? Benar salah, tidak ada ya. Jadi nilainya adalah benar semua. Jadi yang termasuk tautologi yang nomor 2 adalah yang C. Oke, next nomor 3. Ingkaran dari P dan Q maka negasi R. Jadi ingat, ingkarannya negasi P maka Q adalah P dan negasi Q. Artinya yang depan itu tetap dia tidak dinegasikan, kemudian si maka ini dia jadi dan yang belakang kita negasikan. Nah, kita cari yang depannya tetap P dan Q, berarti kalau tidak C yang D. Kemudian makanya dia berganti dan, kemudian yang belakang itu dinegasikan. Jadi negasi kalau dinegasikan itu negasinya hilang, jadi dan R. Nah, jadi seperti ini ya. Yang depan tetap dan negasi R, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next nomor 4. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan jika laba tinggi perusahaan maka karyawannya sejahtera. Ingat, kalau ekuivalen P implikasi Q atau P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ekuivalen juga dengan negasi Q maka negasi P. Jadi dia ekuivalen dengan kata-katanya itu dibalik dan dinegasikan. Nah, karena di sini pilihannya itu jika maka, jadi kita pakai ekuivalensi yang ini. Kalau pilihannya nanti atau dan, jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, jadi ini berarti kan harus dibalik, dinegasikan. Jadi dicari karyawan sejahtera, negasinya karyawan tidak sejahtera maka laba tidak tinggi. Ini ya, jika karyawannya tidak sejahtera maka laba perusahaan tidak tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 5. Lingkaran dari pernyataan jika ujian nasional ditiadakan maka semua siswa senang adalah. Jadi kita pakai rumus lingkaran itu sama dengan negasi P maka Q itu sama dengan P dan negasi Q. Jadi yang depan itu tetap, kemudian makanya berganti dan yang belakang itu dinegasikan. Jadi ujian nasional ditiadakan dan semua negasinya semua itu ada atau beberapa plus tidak. Jadi ada beberapa siswa yang tidak senang. Nasional ditiadakan dan ada siswa yang tidak senang. Nah, kalau yang A ini ujian nasional diadakan, harusnya ini adalah ditiadakan. Kemudian kalau yang B ini benar, tapi negasi dari semua itu bukan semua tidak, tapi ada beberapa siswa yang tidak. Jadi yang B salah. Kemudian semua siswa senang ini juga salah. Kemudian semua siswa tidak senang itu seperti yang B, yang D juga salah. Kemudian ini atau itu juga salah, seharusnya dan.
Jadi jawabannya ini, ujian nasional ditiadakan dan ada siswa yang tidak senang. Oke, lanjut nomor 6. Converse dari pernyataan, jika bilangan habis dibagi 2, maka bilangan tersebut genap. Jadi ada yang namanya converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau converse itu kita tinggal membalik saja kata-katanya, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Kalau inverse itu kata-katanya tidak dibalik, namun keduanya itu dinegasikan. Kemudian kalau kontraposisi itu dibalik dan dinegasikan. Karena ini converse, jadi kita tinggal balik saja. Jadi jika bilangan tersebut genap, maka bilangan habis dibagi 2. Jika bilangan tersebut genap, maka bilangan habis dibagi 2. Jadi soal yang nomor 6 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Di antara argumen-argumen berikut yang absah adalah, jadi penarikan kesimpulan itu yang biasa digunakan kan ada 3. Ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Nah, kalau modus ponen itu premis pertama atau pernyataan pertama itu P maka Q. Kemudian pernyataan kedua itu adalah P. Nah, jadi kesimpulannya adalah Q. Kita coba yang A. Jika hari ini turun hujan, maka petani tidak panen tembakau. Jadi ini kita misalkan P maka Q. Kemudian premis keduanya, ternyata hari ini tidak turun hujan. Berarti premis keduanya adalah negasi P. Nah, di sini kan harusnya premis keduanya adalah P, bukan negasi P. Kalau pakai negasi itu negasi Q. Jadi yang A itu salah. Kemudian yang B, jika Edi sakit maka Edi tidak bekerja. Jadi P maka Q. Kemudian premis keduanya, jika Edi tidak bekerja maka Edi tidak memperoleh gaji. Nah, ini adalah Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Jika Edi sakit maka Edi tidak memperoleh gaji. Namun di sini kesimpulannya adalah jika Edi tidak sakit maka Edi memperoleh gaji. Jadi salah ya. Ini bisa juga dibalik kesimpulannya jadi seperti yang tadi. Jika Edi memperoleh gaji maka Edi tidak sakit. Nah, itu boleh. Tapi karena ini terbalik kalau dinegasikan ya. Jadi yang B itu salah. Kemudian yang C, jika saya tidak pergi ke sekolah maka saya membantu orang tua. Oke, ini P maka Q. Premis keduanya saya membantu orang tua. Premis keduanya Q. Di sini tidak ada kan premis keduanya Q, adanya negasi Q. Nah, jadi ini juga tidak sah. Yang C juga salah. Kemudian kita coba yang D. Jika Dina pergi ke sekolah atau Dina pergi ke pasar. Nah, untuk bisa dijadikan menarikan kesimpulan, kita harus merubah dulu menjadi implikasi. Nah, jika ada negasi P atau Q, itu adalah P maka Q. Jadi Dina pergi ke sekolah atau Dina pergi ke pasar itu bisa dijadikan Dina tidak pergi ke sekolah maka Dina pergi ke pasar. P maka negasi P maka Q. Kemudian yang pernyataan kedua atau premis keduanya adalah ternyata Dina tidak pergi ke pasar. Dina tidak pergi ke pasar adalah negasi Q. Negasi Q. Nah, padahal di sini harusnya adalah P. Karena tadi kan dibentuk seperti ini kan harusnya negasi P maka Q. Nah, di sini harusnya P maka Q. Ini yang D juga salah. Kemudian yang E, jika sepedaku rusak maka saya diantar ke sekolah oleh ibu. P maka Q. Kemudian premis keduanya ternyata saya tidak diantar ke sekolah oleh ibu. Jadi di sini negasi Q. Jawabannya adalah negasi P. Jadi sesuai dengan modus tollens. Jadi sepedaku tidak rusak. Ya, karena negasi P. Oke, jadi jawaban yang tepat yang nomor 7 adalah yang E. Baik, sekian dulu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
kritik dan sarannya silahkan dituliskan di kolom komentar, atau kalau ada yang miss atau yang kurang sependapat juga bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.